You think you can hide from us? You would be dead. I'm pregnant, Connor! They said get out. Chinese man. Hurry up. Almost. Halo Brotherhood, bertemu lagi di video Bang Story. Tentunya hanya di Barelang TV. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga saja dalam keadaan baik-baik saja dan dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini kita akan mengulas film yang dibintangi oleh Jackie Chan. Di film ini, Jackie Chan berperan sebagai Benny Chan, seorang detektif yang memiliki misi membongkar aksi gembong narkoba yang dijuluki sebagai Matador. Bagaimana aksinya? Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa siapkan kopi dan cemilan kalian. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film kita lihat Jackie Chan yang sedang berperan sebagai seorang detektif yang bernama Benny Chan. Benny terkejut saat menemukan sahabatnya yang bernama Yeong dipasangi bahan peledak di sekujur tubuhnya. Semua ini dilakukan oleh seseorang yang dijuluki sebagai Sang Matador. Beberapa detik sebelum bom itu meledak, Yeong menitipkan jam tangan Rolex dan putrinya kepada Benny. Dan kemudian, di sebuah lokasi perairan di Hong Kong, Benny dan rekannya sedang melakukan misi pengintaian kepada seorang mafia bernama Victor Wong. Target yang mereka incar belum terlihat, hanya Willy dan antek-anteknya. Mereka menduga Victor Wong adalah Sang Matador yang telah membunuh Yeong. Benny kemudian menyusup ke markas mereka. Dia melumpuhkan seorang penjaga menggunakan bra berwarna merah. Dia hampir saja diterkam oleh seekor anjing bulldog. Beruntung anjing itu mengejar bola tenis yang dia lemparkan. Tapi ternyata bola itu kembali dimainkan si anjing, hingga jatuh ke bawah. Alhasil kelompok mafia itu menyadari mereka telah disergap. Benny langsung menghadapi para penjahat itu, masih dengan gayanya yang kocak. Rekannya Leslie dilempar ke laut. Beruntung tim menolongnya. Kemudian mafia itu langsung kabur, sedangkan Benny masih meladeni anak buahnya. Jam tangan peninggalan Yeong sempat terjatuh, dan beruntung dia berhasil menangkapnya kembali. Benny hampir saja terjebak di reruntuhan rumah apung ini, sehingga terjadi sebuah ledakan. Singkat cerita, Benny dan rekan-rekannya mendapat peringatan keras dari Kapten Tang karena misi yang mereka lakukan tanpa pengetahuan Tang. Tang berpendapat Victor Wong adalah pengusaha terhormat. 9 tahun lamanya Benny melakukan penyelidikan, namun tidak bisa menunjukkan bukti bahwa Victor Wong adalah Sang Matador. Dan Tang memutuskan untuk memberi cuti kepada Benny selama 1 bulan. Di sebuah lokasi di Rusia, kita melihat Kinder Watch sedang digantung kelompok mafia Rusia yang dipimpin oleh Dima. Wanita seksi yang mengawasinya ini bernama Dahsya. Dia hendak dieksekusi karena dianggap tidak bertanggung jawab kepada putrinya. 1 hari sebelumnya, Turner memulai perjalanan menuju Makau. Selain ahli dalam merampok, Turner sangat ahli dalam menaklukkan wanita. Saat keluar dari bandara, mafia dari Rusia membuntutinya. Dia datang ke sebuah kasino dan berhasil memenangkan jutaan dolar.
Tak lama kemudian muncul seorang wanita cantik bernama Samantha yang membuatnya tertarik. Dia menawarkan kamar hotel suite room terbaik untuk Garner. Tanpa pikir panjang, Garner langsung mencairkan chipnya. Diam-diam Samantha merekam Willy dan pengawalnya. Aksinya hampir ketahuan, namun beruntung Garner membantunya. Entah apa maksud Samantha merekam bosnya sendiri. Yang jelas Samantha berterima kasih kepada Garner karena telah menolongnya. Momen itu menjadi kesempatan baik bagi Garner untuk mengajaknya makan malam. Saat Garner sudah berada di kamar mewahnya, bel pintu pun berbunyi. Saat dibuka ternyata mafia Rusia yang bernama Sergei dan kedua anak buahnya. Garner diminta kembali ke Rusia untuk menemui Dima. Keahliannya dalam mencopet, dia manfaatkan untuk meloloskan diri. Samantha tersenyum setelah menyadari kunci akses VIP miliknya dicopet oleh Garner. Ketika Garner berhasil memasuki lift dan naik ke lantai 40, dia mendengar seorang wanita bernama Esther Yi berteriak dan akan memberitahu seluruh dunia tentang sosok dia sebenarnya. Saat lift terbuka, wanita itu berlari ke arah Garner dan langsung ditembak mati. Keluar dari hotel, Garner disergap kembali oleh Sergei dan langsung dibawa ke Rusia. Sementara itu, Samantha dimarahi oleh bosnya. Selain karena mencuri kartu akses, ternyata Garner dengan licik mencurangi kasino hingga jutaan dolar. Samantha dipaksa untuk menemukan Garner, atau kerugian ini akan dibebankan kepadanya. Kita kembali ke Benny yang sedang tidur. Dia dikejutkan dengan kedatangan keponakannya. Ternyata Samantha adalah anak dari Young, sahabat Benny yang tewas oleh Matador. 很多资料。我答应你爸爸保护你，这是一个人，威利认为我帮他从赌场里偷了I need to locate someone. Can you run the APP for me? 电枪，要不要这么快？ Dia nekat bekerja di kasino untuk menyelidiki otak dari pembunuhan ayahnya. Kini dia meminta bantuan Benny untuk membawa Garner kembali ke kasino. Benny langsung menghubungi Leslie untuk menelusuri identitas tentang Garner. Kemudian Benny memberikan alat kejut listrik kepada Samantha. Benny mendapatkan lokasi keberadaan Garner di Rusia dan langsung terbang ke sana. Kita kembali saat Garner sedang digantung oleh mafia Rusia, yaitu di mana terungkap masalahnya karena Garner telah menghamili putrinya yang bernama Natalia. Benny yang bersembunyi di lokasi itu melihat bola bowling yang dilemparkan hampir mengenai wajahnya. Garner yang dalam kondisi terikat kemudian langsung diselamatkan oleh Benny. Bak pukul pun terjadi. Garner yang berada di dalam gentong terlempar jauh hingga masuk ke sebuah pabrik. Di lokasi ini Benny kembali bersusah payah menghadapi perlawanan mafia Rusia untuk memperebutkan Garner yang hampir saja remuk terlindas mesin pemotong. Setelah anak buahnya berhasil dilumpuhkan, ini Benny harus menghadapi Dacia. Aksi yang sangat kocak, akhirnya Dacia harus terjepit di dua buah batang besi akibat ukuran gunung kembarnya yang besar. Sementara itu, Garner berusaha melarikan diri. Dan Benny berhasil melumpuhkan wanita super ini dengan mesin pengemas plastik alias mesin wrapping. Benny akan membawa kembali Garner ke Makau. Garner yang menolak ikut membakar paspor milik Benny agar dia tidak bisa terbang. Kesal dengan pencuri ini, Benny melepaskan bogem mentah ke wajahnya. Khawatir kejahatannya terbongkar, Vicky Wong menugaskan Willy dan anak buahnya untuk menghabisi Garner dan Benny sebelum kembali ke Makau. Mereka harus mendapatkan ponselnya karena terdapat bukti di dalamnya. Gagal menggunakan pesawat,
Benny membawa Karner menggunakan kereta. Dan masalahnya mereka tidak mempunyai karcis dan paspor. Alhasil mereka melompat dari atas kereta dan melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Karner ternyata melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri Victor Wong dan anak buahnya menembak seorang wanita hingga tewas. Dia kini menjadi saksi kunci kejahatan mereka. Dua mafia besar dari belahan dunia kini mengejar dirinya. Saat kejadian itu, Esther yang ditembak ternyata membawa ponsel. Samantha yang sedang santai mandi dikejutkan dengan kemunculan Willy dan dua anak buahnya. Dan tiba-tiba ketika akuariumnya pecah, Samantha menggunakan penyengat listrik untuk senjatanya. Beruntung dia berhasil kabur dari rumahnya. Setelah sampai di Mongolia, Benny mendapatkan informasi dari Leslie bahwa tidak ada bukti pembunuhan di kasino Macau karena dianggap pembohong dan mengarang cerita ini. Ternyata ponsel itu berada di tangan Karner. Untuk melanjutkan perjalanan, mereka memerlukan kendaraan. Benny harus merelakan jam tangannya karena kartu kredit miliknya tidak bisa digunakan untuk membeli sebuah mobil yang menyerupai odong-odong itu. Karner memberikan ponsel milik Esther kepada Benny. Dia yakin di dalam ponsel itu terdapat bukti. Saat Benny lengah, Karner mendorongnya hingga terjatuh. Tapi Karner hanya bisa tertawa beberapa saat saja, karena odong-odong itu tidak kuat menaiki tanjakan. Dan sebagai hukumannya, Karner harus mendorong odong-odong legendaris ini. Akhirnya mereka sampai di Gunung Gobi. Mereka terpaksa harus berjalan kaki, karena kehabisan bahan bakar. Sempat bertemu dengan seorang anak yang terluka dengan kuda miliknya. Sifat jahat Karner kembali muncul. Saat Benny akan mengobati luka si anak, dia langsung mencuri kuda itu. Akan tetapi mereka kembali tertangkap saat muncul puluhan penghuni Gunung Gobi. Saat Karner disiksa habis-habisan oleh seorang petarung, Benny mencoba menolongnya. Sialnya kini Benny seorang diri harus melawannya. Mereka pun terselamatkan setelah si anak menyebut Benny telah menolongnya. Malam itu mereka dijamu seluruh penduduk suku ini. Benny terbangun dari tidurnya. Karner meninggalkan pesan dan ponsel itu. Dia membeli kuda punai dari seorang anak Gobi. Benny dan anak itu berhasil menyusulnya kembali, karena Karner tidak mampu membuat kudanya berlari. Benny kembali menyandera Karner dan memaksanya berjalan hingga perbatasan Cina. Karner menyaksikan tayangan Victor Wong dan menyebut dia pelaku penembakannya. Benny memintanya untuk diam, namun tetap saja dia membuat kekacauan. Petugas perbatasan sudah mengantongi informasi bahwa Karner akan ditangkap atas pembunuhan Esther Yi, dan Benny dituduh ikut membantunya. Saat dalam perjalanan, mobil tahanan ini dicegat segerombolan domba. Ternyata Dahsyat dan anak buahnya kembali muncul untuk membawa mereka berdua. Tetapi Benny dan Karner melakukan perlawanan. Baku pukul pun terjadi. Dahsyat sempat menodong Benny, namun beruntung dia tak sengaja tertembak. Mereka berdua berhasil kabur membawa mobil komplotan Rusia itu. Polisi kembali mengejar. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menggunakan rakit nelayan. Karner baru menyadari Samantha adalah anak angkat Benny. Tiba-tiba arus sungai itu berubah sangat deras, membuat Benny tercebur. Karner kembali menolongnya. Mulai saat itu mereka akhirnya sepakat akan menyelesaikan kasus ini. Karena tidak ada sumber listrik di desa itu, Karner dipaksa mengengkol untuk menghasilkan listrik dan mengecas ponselnya. Ternyata HP itu milik Victor Wong, dan hanya dengan sidik jari dia isi dari ponsel itu akan terkuak. Di sisi lain, Samantha meminta pertolongan kepada Tang, dan ternyata dia bersekongkol dengan mafia Cina ini. Komplotan mafia ini kembali menemukan mereka dari sinyal GPS ponsel itu. Terjebak di sebuah tebing curam, Benny dan Karner menaiki Flying Fox yang digunakan penduduk desa untuk menyeberang. Perjalanan dari satu bukit ke bukit yang lainnya hingga hujan turun sangat lebat. Kemudian mereka berlindung di dalam suatu gua. Saat pagi menjelang,
mereka dikejutkan puluhan turis yang datang. Benny langsung menghubungi Samantha, yang ternyata sedang disandra oleh Willy. Mereka ingin melakukan pertukaran di terminal Kai. Tak sengaja Benny menemukan jam tangan peninggalan Young di saku baju Karner. Akibatnya mereka kembali berdebat dan memutuskan untuk berpisah. Saat di dalam bis, Karner bertemu seorang kakek yang ingin menunaikan janji untuk menebarkan abu mendiang temannya di pelabuhan Victoria. Sebuah nasihat dan pembelajaran bagi Karner untuk menunaikan janji kepada temannya, meskipun jauhnya perjalanan, dengan berbagai rintangan yang akan dilewati. Benny bertemu dengan Victor Wong yang langsung meminta ponselnya dikembalikan. Karner memilih kembali untuk membantu Benny. Kapten Tang dan anak buahnya langsung mengepung lokasi itu. Di luar dugaan, ponsel itu tidak bisa diakses oleh jempol Victor. Alhasil Benny ditangkap oleh kepolisian karena dituduh membantu pembunuhan. Karner akhirnya meminta bantuan Natalia. Dia kemudian menyamar menjadi pengacara Benny agar bisa bertemu dengannya. Benny meminta bantuan Leslie untuk meretas ponsel itu dan membongkar kejahatan Tang yang bekerja sama dengan Victor Wong. Benny memberanikan diri untuk merayu Leslie. Dengan bantuan Leslie, mereka kembali kabur menuju dermaga yang dijadikan markas komplotan itu. Sampainya di sana, Benny dan Karner berpencar. Di sana Benny menyaksikan seseorang yang bersembunyi telah ditembak mati Victor. Sementara itu, Karner menemukan Samantha yang disekap di sebuah ruangan. It's a long story. I'll tell you over breakfast. You dare leave me here. Sialnya anak buah Willy kembali menyergapnya. Di sini sang matador yang dicari oleh Benny ternyata adalah Young, sahabatnya sendiri, yang dia kira sudah tewas akibat ledakan bom kala itu. Dan akses dari ponsel itu bisa dikendalikan oleh tangannya. Awalnya Samantha terkejut dan senang saat mengetahui ayahnya masih hidup, tapi seketika juga dia benci saat mengetahui ayahnya adalah sang matador. Saat Benny dan Karner akan dieksekusi, Dahsia serta anak buahnya kembali muncul. Dan kali ini mereka mendapat misi untuk membantu Karner dan Benny. Welcome to the family club. Kedua kelompok mafia ini saling menyerang satu sama lain. Ledakan yang terjadi di lambung kapal mengenai ruangan yang dimana Samantha berada di sana. Sedangkan Young malah pergi meninggalkannya. Di sisi lain, dua wanita superior ini saling baku hantam. Jual beli serangan pun terjadi. Begitupun dengan Benny yang beraksi dengan sangat serius. Sehingga mendapatkan bukti puluhan ton narkoba milik mafia Cina ini. Tiba-tiba Young kembali muncul dan menembaknya. Jam tangan yang dia jaga sebagai simbol persahabatan telah hancur. Karner berhasil melempar Willy ke laut. Tim kepolisian dari Hong Kong pun datang menyerbu lokasi ini. Leslie menangkap Kapten Tang karena bersekongkol dengan mafia. Benny dan Young berhasil membuka pintu dan menyelamatkan Samantha. Kali ini Young benar-benar memilih bunuh diri dan kembali meminta Benny menjaga putrinya. Di akhir cerita, Willy dan Kapten Tang ditangkap karena kejahatan mereka. Sedangkan Karner kembali ke Rusia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Natalia dan film pun selesai. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Support channel ini dengan subscribe dan tuliskan komentar kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.